Dia tinggal sebentar. Pagi itu Stella sedang menyiapkan sarapan. Saat yang sama, Saka juga keluar dari kamar sambil menjawab panggilan dari Brans. Ya sudah, atur saja sesuai jadwal. Setelah selesai dia memutuskan panggilan, dan ketika dia mengangkat kepalanya sudah ada Stella di seberang meja pantry, menyambut pria itu dengan senyum cerahnya. "Selamat pagi," sapanya dengan ramah. Saka tersenyum kecil. Dia meletakkan tas ransel dan jasnya di sofa, lalu datang menghampiri Stella. "Pagi," ucap pria itu, lalu duduk di kursi. "Hari ini sarapan apa?" Dia menatap sebuah roti bakar di atas piring bersama segelas teh. Kening pria itu mengerut. Dia menatap Stella yang masih setia memandangnya. "Teh?" Saka yang heran sendiri karena biasanya Stella menyiapkan segelas kopi, bukan teh hijau, yang sebenarnya tidak dia sukai. Teh hijau itu jauh lebih baik daripada kopi. Dia meletakkannya di hadapan Saka bersama roti bakar yang baru saja dia sajikan. Mendengar ucapan wanita itu, Saka tersenyum kecil. Sudah sangat lama dia tidak diperhatikan seperti ini, dan sekarang dia kembali merasakannya. Sebenarnya Saka adalah pria yang sulit menerima sesuatu yang baru. Dia benci jika ada seseorang yang mengubah kebiasaannya. Namun kali ini dia terlihat begitu menikmati semuanya. Dia tidak marah ataupun menolak hal yang diberikan Stella untuknya. Di dalam hatinya sudah sangat berbunga-bunga, bahkan tidak tahu bagaimana cara menggambarkan posisinya sekarang. Apa artinya sudah menemukan tempat untuk pulang? Setelah selama ini dia berkelana tak tentu arah. Apa mungkin Stella adalah orang yang mampu memperbaiki kelam kehidupan Saka? Apa dia orang yang tepat untuk Saka? "Kamu tidak sarapan?" Saka mengerutkan keningnya. Dia menatap wanita yang menggelengkan kepala. Nanti saja, makanlah dulu." "Jangan sampai tidak sarapan, Stella." Stella berdeham. Dia hanya senang saja memandangi Saka seperti sekarang. Pria itu terlihat serius dengan sarapannya. Boleh aku beli sesuatu?" Mendengar pertanyaan itu, Saka berhenti mengunyah. Dia menatap Stella yang tampaknya sudah semakin terbiasa bersama dia. Tidak ada canggungan lagi di wajahnya. Sudah terlihat biasa saja. Tidak seperti kemarin-kemarin ketika dia merasakan ketakutan saat bersama dengan Saka. "Ada apa? Apa aku boleh bertemu dengan ibu?" tanya Stella dengan hati-hati. Dia takut Saka marah karena pertanyaan yang tidak disukai oleh pria itu. Apalagi ketika menyadari tatapan Saka ke arahnya, persis seperti orang yang ingin marah. "Tapi kalau tidak diizinkan tidak apa-apa," jawab Stella pada akhirnya. Dia benar-benar tidak tahan dengan tatapan pria itu. "Pergilah." Stella terdiam sebentar. Dia menatap Saka yang sudah memilih untuk melanjutkan sarapannya. Apa dia tidak salah dengar? "Saka mengizinkannya, tapi saya tidak bisa mengantarmu. 2 hari ini saya akan ke Berlin." Mendengar ucapan Saka seketika Stella merasa bahagia. Itu artinya selama 2 hari ini dia bebas dari Saka. "Saya bebaskan kamu untuk menemui ibumu. Hanya untuk itu, bukan yang lainnya," ucap Saka dengan penuh peringatan. Stella mengangguk dengan cepat. "Terima kasih, Tuan." Seketika bibirnya langsung terkatup rapat saat Saka kembali menatapnya dengan jengkel. Maksudku sayang," ucapnya lagi dengan tawa kecil. Terasa canggung menyebutnya dengan panggilan sayang. Sementara mereka tidak memiliki hubungan spesial, hanya sebagai partner yang saling menguntungkan. Dan benar saja, tepat setelah Stella menjawab seperti itu, Saka kembali biasa saja, dan itu menandakan sekarang dan seterusnya Stella harus memanggil dia dengan sebutan itu. Sebenarnya ini sangat menggelikan, tapi dia pun tidak memiliki pilihan lain. "Pakai ini, jika terjadi sesuatu, segera hubungi saya." Stella menatap sebuah ponsel bermerek keluaran terbaru diletakkan di atas meja pantry. Dia memandang Saka sesaat lalu menarik nafas dengan pelan. "Kalau boleh tahu, ponselku di mana?" "Sudah saya buang," jawab Saka dengan cepat setelah menyimpan kesalahan dengan ponsel Stella. "Sekarang kamu pakai ini." Jika sudah mendapatkan perintah, tentu Stella tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti semua ucapan Saka. Dia benar-benar tega membuang ponsel Stella, padahal di dalam itu banyak sekali kenangan bersama John. Selesai sarapan, Saka bersiap untuk berangkat. Dia menatap Stella yang sibuk merapikan meja pantry. Astaga, Saka bahkan merasa seperti sudah memiliki seorang istri. Apalagi saat menyadari ketelatenan Stella. "Stella," panggilnya, dan langsung mendapat respon dari pemilik nama. "Iya?" Stella meninggalkan pekerjaannya. Dia mendekati Saka yang sudah mencampir tas ransel di pundaknya. Pria itu merogoh sesuatu dari dalam saku jasnya, sebuah kartu berwarna hitam. "Setelah saya pulang, saya ingin kamu jujur tentang perasaanmu." "Hah? Maksudnya?" Stella semakin kebingungan dengan ucapan juga kartu yang disodorkan padanya. Ini maksudnya gimana? Kenapa dia tidak paham sama sekali?
Ayolah, dia tidak pernah tahu isi kepala seorang Andra Saka. Kenapa dia harus berteka-teki seperti ini sih? Ambillah. Dia menerima kartu itu lalu menatapnya dengan seksama. Detik itu Stella langsung terkejut ketika menyadari kartu apa yang diberikan padanya. Ini untuk apa? Tanya Stella sambil menatap Saka yang masih berdiri di hadapannya. Mulai sekarang itu milikmu, gunakan semaumu. Karena terlalu terkejut, Stella bahkan sampai cengok. Saka memberikannya sebuah black card. Astaga, semewah apa hidupnya nanti sampai Saka memberikan kartu jenis ini padanya. Ini berlebihan, gumam Stella dengan pelan. Rasanya semua yang diberikan Saka terlalu berlebihan. Cukup dia membiayai perawatan ibunya, itu sudah lebih dari apapun. Saka tidak memberikan respon apapun. Dia menatap Stella dengan tatapan kakunya. Meski di dalam hati, perasaannya sedang berbunga-bunga. Bagi Saka tidak ada yang berlebihan ketika dia memberikan sesuatu yang penting untuk orang yang dianggap berharga. Dan saat ini, Stella merupakan salah satunya. Stella, iya? Stella mendongak dan menatap pria itu. Tiba-tiba dia datang mendekat, bahkan sampai menarik pinggul Stella hingga merapat ke arahnya. Saya pergi sebentar. Tolong jaga kepercayaan saya. Sebuah kecupan mendarat di kening dan bibir Stella sampai membuat kelopak mata wanita itu membelalak sempurna. Saka melepas kerangkulannya dari pinggul Stella lalu bersiap untuk pergi. Titip salam pada ibumu, nanti aku akan menemuinya. Stella terpaku di tempat persis seperti sebuah manekin di butik. Bahkan kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Sampai pintu apartemen tertutup, dia masih membatu di tempat. Seketika dia merasakan jantungnya berdebar tidak karuan. Stella tidak paham maksud Saka. Kenapa dia bersikap layaknya seorang dewa yang mencintai manusia biasa? Bukankah kemarin dia sangat kasar dan pemarah? Tapi sekarang dia justru berubah menjadi seperti pria berhati malaikat. Ucapannya tadi membuat hati Stella mendadak uring-uringan. Kenapa Saka bersikap seperti kekasihnya? Mereka bukan siapa-siapa. Dia masih ingat ucapan Saka yang mengatakan mereka hanya sebatas partner yang terikat dengan istilah simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain. Tapi sikapnya itu membuat Stella merasa sebuah kejanggalan. Apa yang aku pikirkan? Jangan beranggapan yang aneh, Stella. Jangan menaruh harapan apa-apa padanya. Ingat posisimu, ucap Stella sambil menjamkan mata dan memperingatkan diri. Satu hal yang dia harapkan, jangan sampai dia jatuh cinta pada Saka. Karena dia tahu itu merupakan satu hal yang sangat mustahil.